Ketika nanti akan pergi ke Makkah melaksanakan tawaf sa'i dan umrah, mudah-mudahan mampir ke Iskandaria berziarah ke makam Imam Al-Busiri, seorang laki-laki yang tidak berdaya, lumpuh, tidak bisa menulis, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia berusaha keras untuk membuat untayan kata, memaksakan diri dengan ujung jarinya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tulislah syair begitu indah sampai akhirnya dia tertidur lelap karena lelah dan letih. Lalu kemudian dia lihat ada sesosok orang yang begitu ganteng dan sempurna bercahaya membawakan jubah burdah. Maka setelah dia terbangun dan tersadar sungguh sehat walafiat, maka dia berilah judul syair itu bernama Syair Burdah, karena hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembuh dalam keadaan sehat walafiat. Begitu indahnya kisah Al-Burdah, tapi begitu diperlihatkan kepada orang, apa kata mereka? Ini adalah sholawat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, karena tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka berarti perbuatan itu bid'ah. Apakah pernah Nabi membaca Maulaya salli wa sallim? Apakah pernah Nabi membaca selawat burdah? Tidak pernah. Kalau begitu maka perbuatan ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sorga yang seluas langit dan bumi isinya cuma 3 aja, dia, istrinya, sama mertuanya. Berbahaya kalau kita tidak kembali kepada kitab kuning. Baca Sahih Bukhari, baca syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari namanya. Ditambah lagi Imam Al-Qastulani, ditambah lagi Imam Badruddin Al-Aini. Saya baca Sahih Muslim, Pak Ustadz, kamu nggak paham. Baca syarah penjelasannya, ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Saya baca kitab Muwatta Malik, Pak Ustadz, kamu nggak ngerti. Nanti kamu akan katakan dalam kitab Muwatta Malik ini hadisnya dhaif semua, sanadnya putus semua, ini balaghat, ini munqati'at, ini maqtu'at. Padahal sesungguhnya sanad-sanadnya sudah disambungkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Saya membaca kitab Sunan Tirmidzi, Pak Ustaz, baca syarahnya Tuhfatul Ahwadhi. Saya baca Sunan Abi Dawud, Pak Ustaz, baca syarahnya Aunul Ma'bud dan syarah yang lain. Saya baca kitab Sunan Ibnu Majah, Pak Ustaz, baca syarahnya Saya baca Musnad Ahmad bin Hanbal, Pak Ustaz, baca penjelasan ta'liqat wa syuruhat wa tahqiqat yang ditulis oleh para ulama. Semua penjelasan-penjelasan itu dalam kitab kuning, walaupun warnanya putih. Jadi pintu masuknya gimana, Pak Ustadz? Kita masuk hotel, ada kolam renang, ada tempat minum, ada tempat sarapan, ada kamar, ada tempat olahraga, tapi satu kunci pintu masuknya adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab kuncinya adalah nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Insya Allah itulah yang dipelajari selama 227 tahun. Selamat dari perpecahan, insya Allah. Jadi kalau umat ini mau selamat, tidak ada jalan lain. Selamat dari tafsik, memfasikkan. Selamat dari takfir, mengkafirkan. Dia akan kembali kepada sunnah, dan sunnah itu adalah Quran, hadis. Tapi dia lupa satu lagi, al ulama warasatul anbiya. Kita kembali ke hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, sifat bawaan sejak dia lahir, diangkat menjadi rasul sampai meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketemu dengan Nabi? Enggak. Lalu dari mana kamu tahu sunnah?
dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu orang, iya. Ulama, iya. Kenapa kita ikut ulama? Tapi katanya langsung ke Quran dan Sunnah. Oh iya ya. Imam Bukhari apa ketemu dengan Nabi? Tidak. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Nabi meninggal tahun 11. Dari 256 ke 11 banyak. Jadi kalau begitu Imam Bukhari dapat hadis itu dari mana? Dari gurunya. Namanya siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi. Bersambung sanadnya. Kalau putus di atas namanya mu'allaq, kalau putus di bawah di atas namanya mursal, hilang sahabat. Kalau hilang sanadnya dari penulis kitab ke atas namanya mu'allaq. Kalau putusnya berurut-urutan namanya mu'dal. Kalau putusnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah namanya mu'ti. 2 SKS 16 tatap muka. Potong tatap muka pertama, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Apakah mungkin belajar hadis tafsir dalam 16 tatap muka? Sementara mereka belajar Imam Malik, apa kata Imam Malik? Aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Aku bacakan kitabku ini kepada 70 ahli fikih kota Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju dengan isi kitab Muwatta, maka aku sebut kitab ini Muwatta. Kitab hadis tertua yang dicetak saat ini, meninggal tahun 179 Hijrah. Catatan-catatan penting dari Imam Malik ke guru-gurunya bersambung sampai ke Nabi SAW. Al-isnad minad din. Sanad adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu ambil sanad ilmu kamu dari siapa. Orang sekarang kalau ditanya, kamu belajar dari siapa? Dari guru saya. Siapa guru kamu? Syekh YouTube. Nama lengkapnya siapa? Tabayatubu. YouTube. Belajar di YouTube nggak apa-apa kalau gurunya ada. Sebenarnya jamaah yang hadir hari ini, mereka cuma memastikan apakah Abdul Somad itu ada. Tadi di rumah Kiai ketemu dengan beberapa adik-adik, ketemu, ini Abdul Somad yang selalu kulihat di YouTube. Memangnya ada orang di YouTube itu nggak ada di alam nyata? Ada. Anak saya selalu ngelihat dia, saya selalu ngelihat dia. Pas saya datang ke kampungnya, dia nggak ada. Siapa itu? Upin Ipin. Memangnya ada di YouTube itu yang suaranya ada, orangnya nggak ada? Ada. Suaranya ada, tapi orangnya nggak ada. Siapa itu? Ya itu kalau kita tanya, Anda sedang berada di Jalan Sudirman, jangan belok. Itu suaranya ada, orangnya nggak ada. Itu mesin. Kalau dijamin orangnya ada, kita dengar kajiannya. Kalau nggak paham guru, kita bisa komplain. Maka ini adalah perbuatan kemajuan teknologi membuat kita menjadi mudah untuk belajar. Bukankah dulu Al-Quran tidak ditulis di atas kertas? Al-Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Masya Allah, langsung kertas datang. Syukran ya. Kertas. Mereka membuat bubur yang terbuat dari bambu, karena negeri itu disebut dengan negeri tirai bambu. Bambunya habis dimakan oleh panda. Lalu kemudian bambu dibubur. Setelah bubur bambu dijemur, jadilah kertas. Lalu kemudian kita pun sekarang menemukan ada yang disebut dengan pulp and paper. Pulp, bubur kertas. Paper, bubur yang sudah dibuat menjadi kertas. Kertasnya kenapa warnanya kuning? Karena terbuat dari ubi yang murah. Uang adalah orang Eropa dan Amerika. Ini termasuk kertas yang mahal. Kenapa? Karena lintar, tintanya tidak luntur. Apa yang terjadi ketika kertas tidak ada? Mereka menulis Quran di pelepah korma, di tulang onta. Lalu kemudian kapan Al-Quran baru ditulis di atas kertas?
ketika 70 penghafal Quran meninggal dunia memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah, nama orangnya Musailamah, nama kampungnya Yamamah. Karena mikrofonnya kurang jelas, jamaah pulang ke rumah cerita nama nabi palsunya Yamamah, nama kampungnya Musailamah. Yang cerita serius, yang dengar ngangguk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai khalifata Rasulillah, ini 70 penghafal Quran sudah meninggal dunia. Aku khawatir kalau penghafal Quran ini meninggal, Quran akan hilang. Kalau begitu kita mesti membukukan Al-Quran. Apa kata Siddiq? Aku takut membukukan Al-Quran karena Nabi tidak pernah melakukannya, Nabi tidak pernah memerintahkannya, sampai Allah melembutkan hati Abu Bakar Siddiq. Akhirnya dia setuju karena khawatir Quran akan hilang. Maka disusunlah tim penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai sekretaris, Ubay bin Ka'ab salah seorang imam pada masa sholat tarawih yang dibuat oleh Umar ibn al-Khattab. Anak-anak muda yang gagah perkasa. Siapa Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit adalah penterjemah Rasulullah yang berkata, ta'allamtuha wa hadaqtuha. Saya mempelajari bahasa Yahudi selama nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit cerdas. Ketika Nabi hidup dia penterjemah, umurnya lebih kurang 15 tahun. Anak umur 15 tahun sekarang kelas 1 SMA tidak masuk kelas karena online. Kecuali di pondok pesantren dia tetap belajar full sampai hari ini. Banyak yang nanya ke saya, kenapa orang di pesantren tetap belajar Pak Ustadz? Karena COVID tidak mau masuk pesantren. Tapi bukan berarti anak yang tidak pesantren berarti COVID. Kenapa mereka tidak mau masuk pesantren Pak Ustadz? Karena takut disuruh menghafal Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya, syarah Ibnu Aqil. Pintu untuk masuk ke kitab-kitab kuning ini adalah bahasa. Diawali dari yang paling kecil, dari ujung dunia, tempat tenggelamnya matahari. Orang Arab menyebutnya Maghrib karena tempat tenggelam matahari. Sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika, orang menganggap itulah tepian dunia. Negeri itu disebut dengan Maghribi, sekarang disebut dengan Maroko. Saya belajar di Maroko 2 tahun. Lalu kemudian setelah pulang ditanya, Ustadz dulu kuliah di mana? Maroko. Dekat dengan Merauke Pak Ustadz. Salah seorang ulama besar bernama Imam Al-Ajurrumiyah menuliskan dengan tinta emas syair-syair mutun nazam supaya mudah dihafal. Setelah itu kemudian dilanjutkanlah anak-anak belajar Al-Kawakibud Durriyah, mereka belajar Imriti, mereka belajar Alfiyah, dibacakan syarahnya. Akhirnya mereka pun bisa membaca kitab. Enaknya anak SMP sekarang datang, kamu di mana? Pesantren. Kampungan. Anak pesantrennya sabar, dia nanya dengan lembut, kamu di mana? Sekolah umum. Belajar agama sekali sebulan. Pelajaran intinya apa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Wow, amazing. Kamu di pesantren pelajarannya apa? Catat baik-baik ya. Iya, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tajwid, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran. Stop, enough. Pesantren ini berat guys, biar aku aja.